sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh saja sih, bagus malahan. Hidup itu harus punya tujuan, hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik, lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah. Kesibukan kita membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi gak sabaran, mudah marah dan emosian. Karena terlalu ambisi, kadang kamu menjadi individu yang egois, mau menang sendiri dan kadang kurang berempati. Padahal sebagai manusia, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan saja. Tetapi kita juga harus mengisi hati kita dengan kebaikan. Dan menjadi baik tidak harus selalu memberikan sumbangan, uang, donasi, tidak. Tidak perlu sesuatu yang besar, tapi dari hal yang sederhana saja sudah bisa memberikan senyuman di wajah mereka. Jadi orang baik dengan tidak nyinyir dan tidak menghujat. Jadi orang baik dengan lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik bagi sahabat yang sedang kesulitan. Membawakan kopi untuk rekan kerja di pagi hari, mendahulukan seseorang yang sedang mengantri di belakangmu. Memberikan jalan kepada kendaraan yang mungkin sedang tertunggu, dan begitu banyak contoh sederhana lainnya. Ya, memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban, tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkat. Coba deh ingat-ingat lagi. Di dalam hidupmu, kamu pasti pernah mendapatkan kebaikan. Baik itu dari orang yang dikenal maupun dari orang yang tidak dikenal. Baik itu bantuan yang kamu minta maupun bantuan yang datang tidak terduga. Lalu apa yang kamu lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas. Kebaikan itu untuk diteruskan. Diteruskan ke orang berikutnya, diteruskan ke siapa saja. Walaupun mungkin kamu tidak bisa berbuat baik ke semua orang, tapi kamu bisa berbuat baik ke orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Orang-orang yang ada di kanan kirimu, wajah-wajah yang kamu temui setiap harinya di dalam hidupmu. Tuhan memberikan kamu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkanmu. Satu hal sederhana yang kamu lakukan bisa berarti segalanya bagi dia yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan bisa menjadi penyambung bagi kehidupan. Dan selain itu, kamu gak perlu bilang bahwa kamu orang baik, karena dari sikapmu saja sudah menunjukkan siapa dirimu. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia sehari, maka memancinglah. Jika kamu ingin bahagia sebulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia setahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia seumur hidupmu, berbuat baiklah. Menurut saya pepatah itu benar. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya akan untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasnya. Percaya deh, ketika kamu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan akan mengirimkan orang baik kepadamu ketika kamu membutuhkan. Jadi ingat ya, tahun ini, hari ini, selain menjadi orang hebat yang kamu cita-citakan,
mengecewakan, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik.